Terus saya ini ya. Nah, untuk tes penalaran analitis ini ada cerita singkat dan kemudian melakukan penalaran terhadap setiap pernyataan yang diberikan berdasarkan informasi dan cerita. Umumnya, jawaban dari soal jenis ini tidaklah eksplisit atau terlihat langsung dalam cerita. Namun, kita harus melakukan penalaran terlebih dulu untuk kemudian bisa menemukan jawaban yang benar. Kemudian tipsnya, cermati dan pahami soal cerita. Yang kedua, fokus konsentrasi, cermat, dan teliti saat mengerjakan. Yang ketiga, beri tanda pada kata kunci soal cerita. Yang keempat, permudah dengan kelima, perbanyak latihan soal. Lanjut, trik. Pelajari model penalaran analitis, ada model perbandingan. Pada model ini, kasus yang terjadi di soal berupa perbandingan dua atau lebih nilai. Kemudian Anda dari beberapa perbandingan tersebut. Prinsip menyelesaikannya sama seperti yang sudah diuraikan di ringkasan materi aritmatika dasar pada bagian perbandingan. Model urutan. Model perbandingan seringkali muncul bersamaan dengan model urutan. Urutan yang terjadi di soal cerita. Jadi kalau mau diringkas itu nanti soal analitis kan ada soal cerita. Soal cerita. Nah, kuncinya kata kunci gambar atau tabel, buat tabel. Nah, untuk urutan lebih tinggi dari Budi. Namun dari Caca gitu. Itu ya, diurutkan. Jadi kira-kira yang paling tinggi siapa? Nah, kayak gini ya modelnya ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau kemungkinan yang paling tinggi ini adalah Caca, kemudian Budi, Ani. Baru terakhir adalah Budi, gitu ya. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Next. Nah, ini memiliki kata kunci kurang dari, lebih dari yang tadi ya. Usahakan pakai kata kunci kurang dari yang kita urutkan tadi ya. Lebih dari sama dengan tanda kurang dari, lebih dari yang sudah dijelaskan. Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan urutan adalah skor, peringkat, pemenang, tercepat, terpandai, termahir, prioritas pengerjaan atau kunjungan, dan sebagainya. Lanjut, ketiga, model hubungan antar syarat. Beberapa kejadian hubungannya adalah sebab akibat, syarat hasil, jika bla 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 maka bla bla bla, atau jika P maka Q. Untuk itu, Anda harus mencermati keterangan atau kata kunci pada soal cerita, sehingga menjadi syarat cukup, perlu, dan mutlak. Syarat cukup. Pernyataan P dikatakan syarat cukup dari pernyataan Q. Jika P terjadi, pastilah terjadi Q. Dengan kata lain, adanya P menjamin adanya Q. Sebab akibat ya ini. Contoh, Budi bujangan. Q belum menikah. Mengetahui si Budi bujangan sudah cukup untuknya ya sebab akibatnya. Syarat perlu. Persyaratan Q dikatakan syarat perlu dari pernyataan P. Jika Q mutlak diperlukan untuk terjadinya P. Dengan kata lain, mustahil ada P tanpa Q. Contohnya, Budi bujangan, Q belum menikah. Jelas, jika Budi sudah menikah, maka ia perlu untuk menjadi bujangan. Ya, ini karena perlu. Syaratnya perlu. Kalau syarat mutlak, artinya adalah syarat yang harus atau mutlak terjadi. Contohnya, air turun dari langit, ya terjadi hujan. Air turun dari langit jika dan hanya jika terjadi hujan. Dengan demikian, air turun dari langit adalah syarat mutlak, juga merupakan syarat mutlak air turun dari langit. Ya kalau nggak hujan ya bukan namanya ini ya. Pasti beda lagi musimnya, bukan musim hujan namanya. Kombinasi, permasalahan yang sering muncul di cerita. Dengan penyelesaian model kombinasi adalah masalah tentang penyusunan jadwal. Ini paling sering nih. Si A, misalnya Ani, menggunakan baju coklat putih di hari ini. Dia tidak boleh menggunakan baju ini di hari ini, dan sebagainya ya. Penyusunan jadwal, atau misalnya jadwal kebersihan. Si Ani tidak bisa melakukan tugasnya
pada hari Senin dan Kamis, tapi dia bisa di hari Rabu. Si Boni bisa di semua hari kecuali hari Jumat. Jadi itu kayak gitu modelnya. Kemungkinan banyak cara yang terjadi. Kemungkinan posisi dengan syarat atau kondisi tertentu seperti posisi duduk misalnya. Nah, misalnya kayak Ani Ani duduk di antara Beni dan Caca. Terus Caca berhadapan dengan Dedi. Nanti nanti urutan posisinya misalnya gitu. Terus objek dan ruangan yang tepat, posisi wilayah, dan lain sebagainya. Serta pemilihan atau penunjukan objek atau calon berdasarkan syarat atau kondisi tertentu, seperti penugasan suatu pekerjaan, calon peserta lomba, dan sebagainya. Untuk mempermudah pengerjaannya, Anda bisa menggunakan tabel atau ilustrasi gambar sesuai dengan aturan penempatan di soal tersebut. Ya, nanti kalau misalnya tergantung ya. Kalau misalnya dia modelnya kayak duduk melingkar ya kita harus menyesuaikan dengan ini. Ada yang berhadapan, ada yang ngilang dan sebagainya. Kalau dia duduknya lurus, misalnya bioskop ya, ya usahakan bentuknya nanti ilustrasinya seperti ini. Disesuaikan dengan soal. Lanjut, di sini A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, C sama dengan D. A lebih kecil dari C atau A lebih kecil dari D. Atau seperti ini. Perhatikan jawabannya disediakan. Cara paling cepat saat menyelesaikan soal cerita tes penalaran analitis adalah jadi biasanya ini soal penalaran analitis itu kalau seingat saya waktu tes CPNS itu soalnya panjang dan saran saya eh, karena mengambil banyak waktu ya, soalnya kan kita butuh ilustrasi untuk menjawabnya. Seperti tadi ya, ilustrasinya bisa dalam bentuk tabel, atau kayak buat seperti ini, atau diberikan tanda, lebih kecil dan sebagainya, diurutkan lah ya. Jadi soal ini kadang saya, bukan kadang sih, saya menyelesaikan itu paling terakhir. Karena kita lagi-lagi berpacu dengan waktu. Soalnya agak panjang dan kemarin itu kalau tidak salah tergantung dari jenis paket soalnya. Tapi kebetulan yang saya dapat itu satu soal yang panjang itu untuk satu jawaban. Kan biasanya kan kalau soal cerita penalaran analitis itu satu satu cerita dua soal ya. Terus ya satu cerita dua atau tiga soal. Ada juga yang pokoknya ada beberapa soal lah untuk satu cerita. Kalau saya kemarin itu kebanyakan satu soal itu satu cerita itu satu soal. Jadi saya mengerjakannya paling akhir. Lanjut. Ekstrim triknya. Perhatikan hubungan urutannya. Misalnya A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, berarti A-nya lebih kecil dari C. Atau A lebih kecil dari B kecil dari C. Ini bisa digunakan kalau misalnya ya membahas soal tinggi badan, berat badan, kayak perbandingan lebih ke ini sih ada kata lebih tinggi, kurang tinggi dan sebagainya ya, lebih ke ukuran kali ya. Nah, ini juga bisa. A dan C tidak dapat ditentukan hubungan urutannya. Ya, oke. Lanjut. Ya, kalau sudah seperti ini pasti tidak bisa ditentukan ya. A dan C karena kan A-nya lebih kecil dari B, B-nya lebih besar daripada C. Jadi kayak B, tapi B lebih kecil dari C. Ya, belum tentu A dan C dapat ditentukan ya. Kecuali kalau semua tandanya sama. Lebih kecil, lebih atau misalnya Ani lebih tinggi daripada Budi, Budi lebih tinggi daripada Caca. Ya, pasti si Ani akan lebih tinggi dari Caca. Karena sama-sama lebih tinggi gitu. Tapi kalau salah satunya ada yang lebih pendek dan sebagainya, berarti tidak bisa diberikan kesimpulan hubungannya. Nah, coba yang ini ada yang bisa untuk menyelesaikannya. Hesti, Belly, Penki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti sebelum Belly, lulus sebelum Belly, terus tetapi sudah Penki dan Meli lulus sebelum Hesti.
Ada yang bisa menjawabnya? Bagaimana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya, kita ini ya, pakai tadi urutan-urutan dulu. Hesti lulus sebelum Belly, tetapi sesudah Penki. Berarti Hesti kan kata lulus Belly. Berarti Belly mana sih? Berarti Belly Hesti lulus sebelum Belly. Berarti apa kira-kira dulu? Hmm, oke, B ya, B. Berarti Hesti dulu ya yang lulus, baru si Belly. Tetapi sesudah Penki, berarti Penki dulu. Dan Meli itu sebelumnya lulus sebelum Hesti, berarti di sini. Oke, si Meli. Meli. Oke. Ini agak ambigu ini ya, yang si P sama M, tapi D bisa juga. Penki lulus paling awal. Hmm, ini tidak bisa ditentukan ya. P dan si P dan M ini tidak ditahu yang mana yang lulus duluan. Karena kan yang ada hubungannya itu hanya di sekitar sekitar si Hesti dan Belly. Nah, bisa dua kemungkinan ya. Nah, bisa juga ini antara P dan PMHB bisa juga dua kemungkinannya juga. Gitu. Itu gimana sih ini? Ini. Oke, bagaimana? Ada yang ini? Oh iya benar-benar. Oke, gitu ya penjelasannya ya, awal dan oktavin. Oke, lanjut. Next. Nah, ini pembahasannya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau tidak ada hubungan antara P dan M. Yang ada hubungan itu antara P lebih duluan lah ya. Di sini yang saya katakan tadi, dia menggunakan kata bukan kata sih, dia menggunakan tanda ya. Tanda seperti ini untuk urutannya. Model urutan jadi seperti ini. Ya baik kata tanda lebih kecil gitu. Ini saya katakan M dan yang paling memungkinkan dan paling betul adalah Belly lulus paling akhir. Oke. Silahkan untuk soal selanjutnya. Yang sudah jawab. Nah ini urutan lagi nih. Ada yang sudah jawab? Ardini, lanjut. Baru Ardini, Oktavin, Oke. Ya, dua orang rata-rata E ya. Oke.
Nah, kan di sini ada 5 mahasiswa, kemudian yang ikut seminar. P dan Q itu dari fakultas yang sama. P, Q, terus yang fakultasnya sama itu tidak boleh duduk berdekatan. Jadi P itu tidak boleh T. Nah, kalau seperti ini berarti kita tinggal yang di mana P di sini, P, Q jauh, tapi tidak boleh duduk berdekatan. Dari A, kemudian di sini P, Q-nya berdekatan, ST juga berdekatan, salah. Di sini, sini ST, TS sama ya? Error. Betul ya, error ya. Oke, rata-rata menjawab betul. Nah, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut lagi. Oh, ini ada di sini. Oke. Nah, penggunaan trik melihat pilihan jawaban. Jawaban A, B, C, dan D sangat tidak mungkin karena P berdekatan dengan Q dan S berdekatan dengan T. Jadi jelas bahwa E adalah jawaban yang tepat. Oke. Ya, sedang selanjutnya ini silahkan dijawab. Oke. Jawabannya D, D, rata-rata D ya. Ardini dan Octavin D. Nah, ini kita bisa pakai urutan yang tadi. Hmm, Tabungan Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Betty dan Kiki. Ini paling banyak. Ini banyak. 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 Sedikit. Berarti Anita dulu, baru Betty ditanya ke pertemuan Kiki. Berarti si Betty itu lebih banyak dari Kiki. Lebih banyak dari jumlah Anita tambah Betty tambah Kiki. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat dari ilustrasi seperti ini. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. Dan yang lebih banyak ya, karena Dian kan lebih banyak dari jumlah A tambah B tambah K, salah. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Beni. Dian dan Kiki. Dian dan Kiki sama itu sama dengan Anita dan Beni. Salah ya. Anita saja itu sudah bisa ini lebih banyak tabungannya daripada A tambah B tambah K. Mungkin. Tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Ini merupakan B ditambah K. Itu salah ya. Harusnya 3 pernyataan di sini. Adalah Dian, bisa. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Apakah Kiki mempunyai tabungan lebih sedikit? Di sini tidak dijelaskan ya. Nah, jelas pasti Dian paling besar. Nah, di satu sisi, si B-nya pasti lebih besar dari K. Tapi yang si lainnya kita nggak terlalu bisa Anita itu gimana. Nah, berarti jawaban betul adalah delta. Ini ya. Ya, di sini dengan menggunakan model urutan maka diperoleh. Berarti BT yang paling sedikit jumlahnya. Sehingga yang punya tabungan paling banyak adalah Dian. Di sini bahkan dia sudah bisa apa ya, memperkirakan ya kalau si K itu lebih besar daripada si A. Lanjut tes penalaran spasial.
Ini yang gambar-gambar ya. Gambar-gambar. Nah, tes penalaran spasial digunakan untuk menguji kemampuan Anda memvisualisasikan suatu benda dan membuat pengertiannya serta berpikir secara abstrak melalui benda atau simbol-simbol. Kemampuan penalaran spasial meliputi visualisasi dan manipulasi dua dimensi bentuk atau pola. Ini gimana ya? Oke. Kemudian, kemampuan ini berguna di beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti arsitektur. Oleh karena itu, tes penalaran spasial terdapat pada tes seleksi karyawan untuk bisa bidang desain, ilustrasi, arsitektur, penerbitan teknologi, atau bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan dengan hal teknis dan kerajinan. Pertanyaan yang terdapat pada tes penalaran spasial berupa klasifikasi, analogi, hubungan, dan konsistensi logis, melengkapi gambar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke slide. Nah, ini. Contoh soal tipe klasifikasi. Perhatikan pola berikut. Pilihlah gambar mana yang berbeda dengan pola. Kira-kira ada yang bisa jawab soal ini? D. Ya. Jawabannya adalah Oktavin katanya D. Yang lain jawabannya delta. Katanya Oktavin mau ini, mau mengubah jawaban. Silahkan mengubah jawabannya. Sebentar ya, mau cas laptop dulu. Bagaimana? Ya, katanya tetap pada D. Delta ya. Oke, jadi kita lihat ya. Di sini kita lihat perbedaannya. Kalau kita lihat A itu kan segitiga ya, segitiga. Ya bisa sama kaki, sama sisi. Yang B ini dibuat dari dua segitiga siku-siku. Yang C ini dibuat dari satu segitiga siku-siku. Yang D ini dibuat dari dua segitiga siku-siku. Jadi yang membedakan antara yang paling berbeda di antara keempat gambar ini, beda pointer ternyata. Yang paling berbeda itu, tipsnya dulu ya. Oke, tipsnya itu
Teliti, cermat, konsentrasi. Ya, pasti jawabannya A. Kan tadi sudah diberikannya. Teliti, cermat, dan konsentrasi. Pergunakan waktu sebaik mungkin, perbanyak latihan soal. Triknya itu analisis bentuk dan pahami polanya. Yang kedua, analisis bentuknya itu dapat berupa pencerminan, perputaran, perbandingan, penambahan bentuk pola, titik, garis, atau bulatan pada gambar. Yang ketiga, lakukan prediksi bentuk pada pola lanjutan. Yang keempat, perhatikan detail gambar yang disediakan di soal. Hal ini dilakukan terutama untuk tipe tes klasifikasi, karena Anda diminta memilih gambar di luar pola yang telah ditentukan soal. Nah, jadi otomatis jawabannya itu karena sudah tadi penjelasannya, jawabannya adalah A. Gambar di atas menunjukkan pola gambar segitiga siku-siku, sehingga pola yang berbeda dengan pola soalnya adalah gambar A. Itu ya. Jadi intinya semua soal di TIU itu harus banyak berlatih. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Lanjutannya itu soal ini. Nomor 2 dulu. Nomor 2 ada yang ini. Ada yang bisa jawab nomor 2? Apa jawabannya? A, 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 A. Rata-rata A. Kira-kira gimana? Rata-rata A katanya. A, A, rata-rata jawabannya A. Nah, jawabannya adalah C. Kenapa bisa C? Gambar di atas menunjukkan pola gambar sudut dengan tanda panah ke arah keluar. Sehingga gambar yang berbeda dengan pola adalah soal C. Coba kita lihat ini bersama-sama. Rata-rata itu kan ini kan sudutnya ya. Sudutnya panahnya itu keluar. Ini sudutnya panahnya itu keluar. Ini sudutnya di mana? Panahnya ke dalam. Rata-rata gitu. Ini juga bentuknya gini, panahnya keluar. Ya kan, rata-rata keluar kan. Hanya si C yang panahnya menuju ke dalam. Ya tahu. Ya ya. Jadi kayak apa ya? Harus lihat polanya, terus kita bandingkan kira-kira yang paling beda di antara semuanya itu apa. Ya seperti tadi ya, ada garis, sudut, titik gitu. Terus yang jadi ininya patokannya. Harus ada patokannya gitu. Patokannya. Ini sudut sama arah panah. Sudut dan arah panah di sini polanya. Lanjut nomor 3. Kira-kira nomor 3 itu apa jawabannya? Ada yang tahu nomor 3 jawabannya apa? Nomor 3 kira-kira jawabannya apa? Apa jawabannya nomor 3? C. C. Ada yang C, Ardini C.
Hanya Rini saja ini di sini. C. Nur Akifa juga C. Oke, berarti sudah 2 ya. 3 sama Raul. Nah, oke. Berarti sudah mewakili lah ya 3 orang ini. Oke, dan jawabannya adalah... Ya, betul. C. Ini agak lebih jelas ya. Lebih jelas ya perbedaannya ya. Hanya ini aja ini. Berbeda ini. Betul ya. Sangat jelas bahwa ada 3 gambar yang persis sama sehingga gambar yang berbeda dengan pola pada soal adalah gambar C. Oke, betul. Next. Ini. Contoh soal tipe hubungan dan konsistensi logis. Perhatikan pola berikut. Pilihlah gambar mana yang merupakan gambar kelanjutan. Kalau tadi kan yang pertama yang paling berbeda ya dibandingkan yang lain. Sekarang lanjutannya. Kira-kira ada yang tahu enggak yang mana? Oke. Rata-rata rata-rata C ya. Belum. Baru Kurnia Tasik yang jawab. Nur Akifa juga C. Berarti rata-rata C ya. Oke, ya sudah sangat jelas ya. Dari ujung kiri ini sisinya itu ada 8. Ini ada 7. Ini 6, 5. Berarti makin ke kanan itu makin berkurang 1 ya jumlah sisinya. Kalau yang terakhir 5 berarti lanjutannya adalah bangun datar yang punya sisi 4. Ya, di sini yang sisinya 4 itu hanya di pilihan jawaban C. Yang ini kan 5. Yang ini 3. Ini bukan sisi datar ya, ini bangun lengkung ini. Sisi lengkung ini. Oke, jawabannya adalah C. Oke, ini sudah sangat jelas ya penjelasannya. Terlihat bahwa gambar 1 menunjukkan segi 8, gambar 2 7, gambar 3 6, gambar 4 5. Dengan menggunakan hubungannya konsisten dan logis, diperoleh gambar selanjutnya adalah segi 4 yang ditunjukkan pada gambar C. Lanjut. Oke. Selanjutnya, masih di hubungan dan konsistensi mana yang analog? Yang mana kira-kira yang gambarnya analog? Kurnia Tasik dan Awaludin menjawab, Ardini Toruk juga, Raul juga. Oke. Berarti suka mencari persamaan ya ini orang-orang ya. Tadi kan yang paling awal kan yang paling beda. Terus yang kedua itu tipe soal yang em, kelanjutannya apa ya, pola lanjutannya. Ini sekarang yang analog, yang punya kesamaan. Jadi ini dengan ini bedanya kesamaannya apa? Ini pola ini dipakai untuk menghasilkan ini. Jadi dari gambar 1 dan 2 itu yang awalnya dia ada 2 segitiga siku-siku, sisa 1 segitiga siku-siku, kemudian dihitamkan. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama. Analoginya di gambar 1 dan 2 disamakan, digunakan untuk gambar 3 dan 4. Jadi lingkarannya itu dibagi 2, kemudian dihitamkan. Dapat jawaban D. Ternyata betul ya. Oke. Gambar pada soal menunjukkan pola perubahan bentuk gambar 1 menjadi gambar 2. Karena hanya diambil gambar separuh bagian kiri dan warna hitam pada bagian dalamnya. Dengan menggunakan analogi atau kesamaan, oleh perubahan bentuk gambar 3 menjadi 4, yaitu seperti pada gambar D. Ya, ternyata betul nih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Oke. Ini. Kalau ini gambarnya contoh soal tipe melengkapi gambar. Perhatikan pola berikut, lengkapilah gambar pada bagian yang kosong. Kira-kira bagian yang kosong itu yang mana?
Nur Akifa sudah menjawab. Yang lainnya, Ardini, Kurnia, Oktavin. Oke, rata-rata A ya. Ya, betul ya. Sudah sangat jelas ya di atas. Ya, jawabannya adalah A. Gini modelnya. Tuh. Oke. Itu tadi soal terakhir untuk ini ya. Keep untuk keep your attention. Keep. Oke. Tadi hmm, hmm, lanjut lagi yang kemarin soalnya tugasnya sudah dikerjakan kah? Yang soal yang kemarin sudah dikerjakan? Saya buka lagi kembali ya. TPA 2. Sudah dikerjakan? Ada yang sudah kerjakan? Ada yang sudah kerjakan? Nomor 18. 6 tahun yang lalu umur Lisa seperenam umur Dewi. Kemudian, jangan pakai ini, pakai annotation. Oke. Ini yang kemarin ya, ada yang sudah kerjakan kah? 6 tahun yang lalu umur Lisa seperenam umur Dewi. Berarti Lisa seperenamnya umur Dewi. Tapi harus adil kan? 6 tahun dikurang juga 6 tahun. 10 tahun yang akan datang umur Lisa setengah umur Dewi. Umurnya Lisa itu setengah umur Dewi. Setengah dari Dewi. Itu kira-kira berapa? Lisa banding Dewi sekarang. Ada yang tahu ini? Kira-kira berapa ini? Ini bisa dikali 2 ya semua ya. Kalau dikali 20 sama dengan kali masuk bentuk apa ya? Dua pernyataan gitu ya. Jadi ketika kita mau ini juga bisa dikali kurang 36 sama dengan D dikurang 6 gitu ya. Nah, nanti ini bisa disamakan juga bisa dikurang 36 sama dengan D dikurang 6. Ini agak nggak bisa pakai ini ya, soalnya pakai perbandingan tingkat. Ini jadinya kurang ya, kurang. Ini minus jadinya ya. Minus 4L tambah. Berarti ini 30 sama dengan 4L ya. Agak kurang cantik ya ininya. Oh, ini 56 ini. Tim 40 ya. Berarti L-nya itu 10. L itu 10. Karena 40 banding 4. Nah, kemudian bisa dimasukkan di mana-mana saja, bisa di sini. Kurang 36, ini sama dengan D. Ini 60 tambah 6, 30. Berarti kalau Lisa banding Dewi, 10, 1 banding 3 ya jawabannya. Tuh. Bagaimana, ada yang ditanyakan nomor 18? Atau ada yang punya punya jawaban yang lebih singkat? Silakan. Yang punya jawaban lebih singkat, silakan. Ini ya jawabannya ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita next lagi soal selanjutnya. Seorang bendahara memiliki uang 13,2 juta rupiah yang terdiri dari uang seratusan ribu, puluhan ribu.
serta puluhan ribu dengan perbandingan 4:3 banding 2:1. Berapa lembar 50-an ribu yang itu? Ada yang tahu ini jawabannya? Ini 100-an ribu ya. Kalau 100-an ribu itu berarti 4 tambah, kenapa ini ada yang bertanya? Oh, delta. Betul ini. 50-an ribu berarti 3. Dikali 50 ribu. Dikali puluhan ribu. 20-an ribu. Dikali 20 ribu. X. Ditambah. Itu jadinya ini 1, 2, 3. 3 bisa dicoret ya. 3 tambah 100 tambah X tambah 13.200. Tadi ada yang ini kah? Oke. Ya dijumlahkan dari belakang ya. Itu 1, 5, 4, 9. Ini 5 ya. Ini itu berapa kira-kira? Apakah 44 kali 2? 22. Ini kan sekitar 22 deh ini. 22. Hmm. 2, 8, 1. 11, 8, 1. 11, 8, 1. Sekitar 22 ya. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang delta tadi. Ratusan ribu, berarti 100 ribuan. Terus 4. 50 ribunya ada 3. 20 ribunya ada 2. Terus sepuluhan. Puluhan, 20-an ribu. Oh, sepuluhan ribu. Ini 10 ribu ini ya. Waduh, lumayan ini. Puluhan ribu. 10 ribu jadinya. Ini ya. 4, 4, 4. Sorry. Ini artinya 40, 15, 4. Oke. T, 1, 20 ya. Nanti ini 40, 65. 55, 60 ya. Walaupun aku salah hitung juga. Oke, 22 deh. Jawabannya 22 ya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya di nomor 19? Jika tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya. Begitu ya tadi caranya ya. Kan dia hanya minta lembar 50-an ribu. Lembar 50-an ribu dikali 3. Betul ya? Kok aku saya kayak galau ya? Lembar 50-an ribu ternyata pertanyaannya. Ini tadi itu masih sampai uang yang dia miliki. Tapi kan X-nya kan 22. Yang ditanya lembar 3 dikali. 3 dikali 22. 66 ya. Tetap ya. Betul ya, betul tadi. Betul, betul. Coba tadi yang jawab. Iya, betul tadi. Si siapa ya? Iya, betul Octavian C. Jadi pembelajaran juga ya. Jangan cepat memutuskan kalau jawabannya itu 22. Lihat kembali pertanyaannya. Yang diminta itu adalah lembar 50-an ribu. Kalau saya hanya bilang X 22, berarti itu jawaban dari ini. Puluhan ribu, bukan 50-an ribu. Yang diminta soalnya adalah 50-an ribu. Berarti yang 50-an ribu kan yang ini ya. Ini nih, ribu. Berarti 3. Berarti 3 yang harus kita kali dengan 22. Sini itu 66. Ya betul ya, Octavin ya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya?
Ada yang ingin tanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut soal nomor 20. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak yang akan ditempuh mobil tersebut sejauh 360 km dan mobil istirahat selama 45 menit di tengah perjalanan. Jika mobil berangkat pada pukul 7.20, maka mobil tersebut tiba di tempat tujuan pada pukul berangkat itu 7.20. Kecepatan rata-ratanya itu yang ditanya itu adalah pukul, berarti ini ya, waktu. Jawabannya apa? B katanya. Oke, Octavin dapatnya B. Nah, oke, apakah betul jawabannya B? Ya, kita lihat lagi ya. Kan untuk cari W, J per K. Berarti jaraknya itu 360 bagi 80. Nah, kira-kira kalau 360 bagi 80 itu dapatnya berapa? 3 bagi 8 sekitar 4 ya. 4, berapa gitu ya? Oke, 4,5. Betul. 4,5. 4,5 jam ya jadinya ya. 4,5 jam. Nah, dijumlahkan dengan yang tadi mereka istirahat 4,5 jam itu 4,30. Ditambah dijumlahkan 5, 9. Kan ke 60. Berarti jawabannya adalah 12,35. Betul ya Oktavin ya? B. Jawabannya B ya. Oke. Ini yang JKW. Jadi intinya di sini adalah rumus JKW. JKW. Kemudian yang konversi-konversinya 4,5 jam berarti 4 di 20 dijumlahkan dengan 40 menit. Jika ada kelebihan di menitnya, kita ingat kalau 1 jam itu hanya 60 menit. Nah, kelebihannya kan ada 35 ya. 95 kurang 60, 35. Berarti ini bertambah 1 jam. 1 jam berarti 11 tambah 1, 12,35. Itu ya. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi. Slide selanjutnya. Diketahui 45 liter beras cukup untuk makan 5 orang dalam 10 hari. Dalam suatu acara berkemah, dihabiskan 72 liter beras dalam sehari. Nah, berapa orang yang ikut berkemah? Kira-kira kalau gini bagaimana? Ini perbandingannya bukan lagi perbandingan dua ya. Perbandingan ini bukan lagi perbandingan dua hal. Karena ada subjeknya, ada waktunya, waktu. Nah, kira-kira kalau seperti ini cara menyelesaikannya bagaimana? Ada yang dapat jawabannya? Ada yang dapat jawabannya? Ada yang dapat jawabannya? Tidak ada yang dapat ya? Oke. Jadi, karena ini perbandingan 3 hal, saya mencoba pakai perbandingan perbandingan yang suka nonton soundtrack. Di mana O-nya itu adalah S itu subjek, tuh ya. Subjek ya sudah tahu ya, subjeknya pasti orang gitu. Objeknya ya benda gitu ya. Jadi, ini modelnya seperti ini. Sini objeknya beras ya. Berarti 45, waktunya itu 10 hari. Yang kedua itu 72 beras sama dengan yang ditanya di sini pakai X saja ya. Supaya lebih gampang. Tidak ditahu, ini ditanyakan terus 1 hari ya. Kemudian kita kali silang. Namanya perbandingan ya, dikali silang. Ini ke sini,
ini ke sini. 5X kali 1 sama dengan, nah kemudian kita bisa coret ya. Ini bagi 5 dapat 8. Ini bisa dicoret, 8 dikali 10, 80. Jadi jawabannya adalah 80 orang. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa kan perbandingan membandingkan dua hal ya, ini 3. Jadi saya menamakannya OST aja, biar gampang ya diingat. Original soundtrack, lagu-lagunya untuk ini kan, drama-drama Korea gitu ya. Lanjut, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut di nomor 22. Nomor 22, dalam rapat koperasi banyaknya pegawai laki-laki dibandingkan, ini perbandingan lagi nih. Laki-laki dibanding perempuan. Jadi banyak sekali soal TIO itu kalau soal cerita biasanya pakai perbandingan. Banyak pegawai laki-laki, berarti LK ya, 5 banding 2. Kemudian datang terlambat 4 orang pegawai laki-laki, sehingga perbandingannya menjadi 3 banding 1. 3 laki-laki per 1 perempuannya. Berapa banyak pegawai yang hadir pada rapat? Berapa kira-kira ini? Rapat yang hadir ya, berarti totalnya ya, PR tambah LK. Ini mungkin, ini bisa kayaknya ya, 5X, 2X saja dulu ya. Berarti LK kan 5R. Sama dengan LK-nya itu. Ini mungkin bisa dicoret. Berarti 5X dikurang 4 sama dengan dikali 2. Berarti 10X dikurang ya. Berarti 10X sama dengan 23. Enggak bagus nih angkanya nih. Ini nggak ada bagus sih angkanya ya. Berapa banyak pegawai yang hadir pada rapat koperasi tersebut sekarang. Atau kalau misalnya kita ndak ini bisa untuk bisa pakai ini tadi juga bisa. Misalnya 5 di berapa itu hasilnya 31. Kalau 5 kali 5, 2 dikali 5, apakah dia 31? Kan ya. Banyak kemungkinan gitu yang bisa kita gunakan. 5 dikali 6 tambah 2 dikali 2, 5 dikali ini apakah 32? Enggak juga ya. 34 dikali 6, 12, 30, 42. Enggak dapat ya. 5 dikali 3 tambah 2 dikali 3. Ini juga 21 ya. Ini ya 28, ini 42, ini 30. Oh, ada yang ini, yang miss. Berarti enggak pakai ini. Kita pakainya ini aja ini. Perbandingannya. Ada yang bisa ini menjawabnya? Kenapa pakai 5 kakak bukan yang 3? Nah, bukan yang 3. Mana 3? Oke. Oh, yang mau 3 banding 1. Oke, 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 oke. Bisa juga sih. Yang jadinya yang baru ya, perbandingan baru ya. Nah, itu juga tadi saya mau ini. Kalau pakai 3 banding 1 ya maunya ya. Kalau 3 banding 1 dapatkah? 31. Tambah 3 ya. 3. 6 kali 3. 1. 3. 19 ya. Terus 7 dikali 3 ya. 21. Tambah 7. Ini bukan 31 nih. Enggak sih. 8 kali 1. Dapat 32 ya? Oke, oke, bisa, bisa, bisa. Berarti jawabannya adalah 32 orang. Oke, oke, betul ya, bagus ya. Dari Alvin dapat, berarti 32 ya? Kalau pakai ini. 32 orang. Kalau yang lain kan nggak dapat ya. Kalau 9 kali 3, 27 tambah 9. Ya sih, nggak dapat sih. 27 tambah 9, 36. Ya, berarti jawabannya 32 orang. Oke, bisa ya Alvin ya? Mantap nih logikanya Alvin nih. Oke, bisa 32 orang jadinya ya. Mantap, mantap. Iya, betul. Jadi bukan yang pakai perbandingan awal, tapi perbandingan akhir yang kita pakai. Bukan 5 banding 2, tapi 3 banding 1 ya. Oke, mantap.
Yaitu kita bisa pakai logika itu aja ya. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut lagi. Banyak jalan sih pakai perbandingan, kadang kayak anti mainstream gitu ya. Ini pakai langsung uji coba menggunakan perbandingan terakhir itu bisa. Tadi kita hitung 7 kali 3 21, 21 tambah 7 kali 1, perbandingannya letaknya di sini ya. 3 dan 1, ini 3 dan 1. Nah, kita temukan jawabannya kan sudah melebihi 9 kali 1. Itu aja sudah lewat dari pilihan jawaban yang lain. Betul ya, Alvin ya? Lanjut, nomor 23. Ini kira-kira berapa jawabannya? Seperti itu tadi sudah ya, perbandingan 3 hal. Ada yang dapat? Ada yang dapat nomor 23? Ini berapa soal lagi kah? Oh iya. Nomor 23 jawabannya adalah, ada yang dapat? Kayak tadi ya, yang OST itu. OST. Ayam. Waktunya gas. Yang selanjutnya kan sehari. Berarti yang ditanya makannya. Tinggal dikali silang. 720 dikali 60 kali 10. Ini 1 bagi 3, 5. Kemudian ya, saya. 72 sama 108 dibagi berapa? Bagi 9 ya. Bagi 12 lah ya. Bagi 12. Bagi 9. 9, 8. Ini 12. Berarti X-nya itu 10 bagi 8. Bagi 4 ini 2, bagi 2 itu 5. 5 kali 5, 25 kali 3, 75 kali. Itu nomor 23 ya. Dua nomor selanjutnya yang ditanyakan, sudah ada? Jika tidak ada, kita lanjut. Ini. Pembangunan sebuah gunung direncanakan selesai selama 22 hari oleh 24 orang. Pekerja setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan itu. Berarti pekerja tambahan ya. Nah, awalnya 22 hari, dihentikan 10 hari. Kemudian 4 hari lagi. Ini hari, ini orang. Berarti ini 12, berarti 8 ya. 12 hari. Ini 12 hari kurang 4 hari. Nah, ini X. Nah, kita lihat ini perbandingannya apa? Apa terbalik. Nah, karena ini masalah pekerjaan, banyaknya orang dan waktu, otomatis semakin banyak orang, pekerjaannya makin cepat selesai atau waktunya semakin sedikit. Nah, berarti ketika harinya berkurang, orangnya itu harus semakin bertambah. Nah, otomatis per 8 sama dengan, berarti kita kali silang ya. 8X sama dengan 12 kali 24. Ini dicoba. 8, 3. 12 kali 3, 36. Ini jawabannya ya. Tambahan personil. 36 dikurang 8. Bukan 8. 12 ya. 12 orang tambah. Itu yang modelnya ya. Untuk perbandingan. Ada
Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut lagi di nomor terakhir. Beni dan Widya adalah sepasang kekasih. Jarak rumah mereka adalah 100 km. Widya berangkat dari rumahnya ke rumah Beni pukul 11 dengan kecepatan 20 km per jam. Beni berangkat ke rumah Widya 1 jam kemudian dengan kecepatan 3/2 kecepatan Widya. Pukul berapa mereka bertemu? Ini ya yang kemarin ya. Yang W susul atau W papas. Dia bertemu. 1 jam kemudian. Dari rumahnya ke Beni, berarti ini berpapas ya harusnya ya. Karena Widya ke Beni, kemudian Beni ke Widya. Berarti dia berpapasan nanti. Oke. Jadi gimana ini nomor 25 ada yang tahu? Keep on your in annotation. Keep. Ada yang tahu nomor 25? Oh, yang ini ya. Papas itu yang wait. Ini kalau dia itu jarak total per K1 dan K2. J total kurang K1 kali T2 kurang T1 per K1 tambah K2. Oke. Terus ini beda. Ini sama. Kalau susul itu K1 per K2 kurang K1 kali W2 kurang W1. Ada yang dapat jawabannya? Nomor terakhir. Di malam hari ini. Oke, Priscilla pakai waktu susul. Waktu susul ya. Wait. Berarti waktu susul itu yang K1 ya. Mana sih? Oh ini. Berarti jaraknya itu 100. Kecepatannya itu 20. Sedangkan 11 ya. KW-nya itu si Widya. KB ini KB. Berarti 30. Katanya si Priscilla pakai W susul ya. W susul berarti susul K1 kan yang berdua ini ya. K1 KB kurang KW kali W2 kurang W1. Nah, KW-nya itu 20 ya per 30 kurang 20 kali 20 per 10. 2 ya, 2 jam. 2 jam dari 11 ya. Dari 14.00 tambah salah si Beni tambah 2 jam 0. Oke, bisa ya dari Priscilla dapat apa jawabannya? Kalau saya bagian B, Kak. 13,36. Iya. Nggak paksa. Soalnya kalau papas juga tadi itu agak kalau papas berarti beda waktu pakai yang banyak-banyak itu. Yang 100 dikurang kali 1 per 1 tambah K2 per 50, 70 per 50. 7 per 5 itu 1 berapa itu? 4 ya, atau 1 jam tambah 4 per jam 24 menit ya.
1 jam 24 menit dari 12 dapatnya 13.24. Nah, yang pakai ini. 3/2. Jika ada yang ingin koreksi, silahkan koreksi jawaban. Kayak misalnya kayak tadi ya juga, oh ini Kak pakai ini, bukanya bagusnya pakai W susul atau W papas gitu ya. Silahkan. Oke, jika tidak ada, saya stop share ya. Yang bertahan ini, kayaknya yang lain sudah pada ini deh. Oke, oke materinya ya. Nanti saya kirim kemana nih ya? Di grupnya ada kah? Ada grupnya kah ini? Atau gini saja, nanti